Dewa Obat Terkuat. Bab 151. Ini tidak nyaman. Dilihat dari sikap Nan Sanshi, sepertinya dia tidak ingin menghubungi mereka sama sekali, dan dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Mereka datang langsung ke rumah, tetapi mereka ingin berbisnis untuk Nan Sanshi. Bahkan jika mereka menjual properti atas nama mereka sendiri dengan harga murah, ini bisa dinegosiasikan. Tapi bagaimana sikap Nan Sanshi? Saya khawatir mereka menganggap kami bermasalah dan tidak ingin menimbulkan masalah. Qiyun mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. Sekarang semua orang tahu bahwa Yang Rong sedang membersihkan lingkaran bawah tanah Tianhai, dan mereka berspekulasi bahwa Yang Rong bekerja sama dengan Qi Feng di ibu kota provinsi. Jika tidak, bagaimana Jin Ming bisa datang ke Tianhai secara langsung dan membunuh Fang Yuan? Sekarang, Fang Yuan sudah mati, dan beberapa orang besar lainnya sudah mati. Dia dan Liu Feng tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Nan Sanshi mungkin tidak ingin menyinggung perasaan Yang Rong. Lagi pula, mereka pernah bekerja sama sebelumnya dan memiliki hubungan pribadi, jadi tidak akan ada bedanya. Tapi bagi orang-orang di kalangan underground, yang terpenting adalah keuntungan. Liu Feng menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah anak buahnya di depan pintu Nan Sanshi. Tolong beritahu Tuan Nan bahwa kami memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Jika dia tidak peduli dengan urusan ini, maka kami akan segera pergi. Ada sedikit tekad di wajahnya. Anak buah Nan Sanshi tidak berkata apa-apa, mengetuk pintu, mendorong masuk, dan menutup pintu. Apakah itu berguna? Qiyun bertanya. Dia tahu bahwa Liu Feng sedang bertaruh dan sangat agresif. Cobalah. Liu Feng berkata, tidak mungkin dia melepaskan hal penting ini. Nan Sanshi berasal dari ibu kota provinsi, dan mereka tidak akan percaya jika dia tidak mengamati lingkaran bawah tanah Tianhai. Sekarang kita sudah di sini, apa gunanya berpura-pura? Setelah beberapa saat, anak buah Nan Sanshi keluar, dan Liu Feng serta Qiyun segera mengangkat kepala dan menatapnya. Tuan Nan bilang kalau kalian berdua ada urusan, kalian boleh pergi dulu. Berdengung. Liu Feng dan Qiyun hanya merasakan suara gemuruh di kepala mereka. Nan Sanshi ini terlalu tenang untuk menahan napas. Hingga saat ini, apa yang bisa mereka berdua katakan? Qiyun cemas dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang lain. Liu Feng segera menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menariknya dan meninggalkan hotel. Di dalam kamar, Nan Sanshi sedang duduk di sana, berganti pakaian santai di rumah, bersandar di sofa, mencicipi anggur merah kelas atas. Mereka akan pergi, Tuan Nan. Nan Sanshi mengangguk. Yah. Mereka akan kembali. Dia tidak khawatir sama sekali. Liu Feng dan Qiyun tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mengandalkannya, dan jika mereka tidak menunjukkan ketulusan atau menunjukkan surat penyerahan, dia tidak akan dengan mudah menyetujuinya. Memainkan trik agresif pada diri sendiri. Anda perlu mencari tahu chip apa yang Anda miliki, dan pada saat yang sama, Anda perlu mencari tahu chip apa yang dimiliki pihak lain. Nan Sanshi meletakkan gelas anggurnya, mengulurkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Segera, seorang gadis cantik masuk dengan hati-hati dan berjalan di belakang Nan Sanshi. Tekan dengan baik. Setelah Nan Sanshi selesai berbicara, dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Villa keluarga Ye. Ye Xihan kembali ke rumah dan segera kembali ke kamarnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Yi, seolah-olah dia membiarkannya pergi dan menuduhnya menjebaknya. Lin Yi merasa lega. Ma, aku tidak akan kembali untuk makan malam ini. Ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit. Lin Yi mengatakan sesuatu dan pergi. Di rumah sakit pertama, Zhuo Qianqiu menelepon dirinya beberapa kali. Begitu dia tiba di kantor, Zhuo Qianqiu berdiri, Anda di sini. Ada apa? Lin Yi meliriknya dan berkata, ini bukan masalah hidup dan mati. Mengapa kamu begitu cemas? Zhuo Qianqiu tersenyum dan melambaikan tangannya berulang kali. Aku tidak membuatmu terburu-buru. Hanya saja jika kamu tidak datang, aku tidak akan bisa pulang. Dia berjalan ke arah Lin Yi dan menggosok tangannya. Dia tidak memiliki temperamen harta karun sama sekali. Dia lebih terlihat seperti anak kecil yang meminta makanan ringan. Yang mana? Lin Yi sudah lupa. Zhuo Qianqiu mengangkat alisnya dan dengan cepat menekuknya lagi. Jika Su Fan menanggapinya seperti ini, dua Maolizi akan menghadiahkannya. Artinya mewakili rumah sakit 01 dan pergi ke ibu kota provinsi untuk pertukaran. Mereka semua adalah 3 rumah sakit teratas.
Kita harus bisa melakukan sesuatu, bukan? Dia menatap mata Lin Yi, penuh permohonan. Lin Yi tidak melupakan hal ini, dia tidak mengingatnya sama sekali. Dia tidak tertarik dengan kegiatan semacam ini, dan orang-orang itu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengannya. Ada banyak talenta muda di rumah sakit. Mereka harusnya diberi lebih banyak kesempatan seperti ini. Lin Yi berkata langsung. Tidak, tidak, aku tidak akan belajar kali ini. Zhuo Qianqiu sedikit cemas. Kalau hanya untuk belajar, tidak perlu keluar untuk pertukaran. Mendapatkan beberapa petunjuk dari Lin Yi lebih berarti daripada menghadiri 10 seminar pertukaran. Pertukaran ini, oh, kenapa kamu tidak mengerti? Zhuo Qianqiu sangat cemas sehingga sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ngomong-ngomong, banyak perwakilan dari industri farmasi akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini, untuk bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Aku ingat sepertinya Ye tidak ada dalam daftar undangan. Lin Yi memandang Zhuo Qianqiu dan tidak berkata apa-apa. Tapi dekan kita bisa mendapatkan surat undangan ini. Zhuo Qianqiu memandang Lin Yi, mengetahui bahwa dia telah menemukan metode yang tepat, dan dia tidak bertele-tele. Jika Anda bersedia pergi, saya jamin akan mendapatkan surat undangan untuk Tuan Ye. Jika kamu tidak bisa membuatku mengundurkan diri secara sukarela. Setelah mengucapkan kata-kata kejam ini, jika Zhuo Qianqiu mengundurkan diri, dekan tidak akan pernah menyetujuinya. Kapan? Lin Yi bertanya. Sabtu depan. Zhuo Qianqiu segera berkata. Oke, aku akan pergi ke sana. Lin Yi berkata dengan marah. Jika pertemuan pertukaran semacam ini bukan pertukaran dan diskusi yang nyata, maka itu murni untuk menunjukkan kekuatan masing-masing rumah sakit. Terus terang, itu hanya berpura-pura berusia 13 tahun, bagaimana mungkin Lin Yi tidak mengetahuinya? Benar saja, bahkan orang biasa, seperti Zhuo Qianqiu, seorang dokter ajaib, tidak dapat menghindarinya. Melihat Lin Yi setuju, Zhuo Qianqiu merasa senang dan wajahnya memerah, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Ngomong-ngomong, anak laki-laki itu, menurut metode yang kamu katakan, kakinya sembuh dengan sangat cepat, dan dia bisa keluar dari rumah sakit dalam waktu sekitar seminggu. Zhuo Qianqiu tidak meragukan keterampilan medis Lin Yi. Dia yakin jika Lin Yi merawatnya sendiri, bocah itu akan pulih lebih cepat. Lin mengangguk, saya mengerti. Lin Yi tidak menyelidiki terlalu banyak tentang bocah itu. Hal seperti ini terjadi setiap hari di seluruh dunia, jadi bagaimana dia bisa mengendalikannya? Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi orang yang dia selamatkan mungkin tidak sebanyak yang dia bunuh. Lin Yi tidak pergi menemui anak laki-laki itu, dia tahu jika pihak lain datang untuknya, seseorang akan datang kepadanya segera setelah cedera kaki anak itu sembuh. Ketika saatnya tiba, Anda tentu akan tahu siapa yang melakukan hal kejam seperti itu terhadap seorang anak. Saat ini, di bangsal, anak laki-laki itu masih terbaring di tempat tidur. Cedera kakinya telah pulih dengan baik dan dia bisa berjalan-jalan. Itu adalah sesuatu yang patut disyukuri, sesuatu yang membahagiakan, tapi wajah anak laki-laki itu masih menunjukkan kegelisahan, bahkan ketakutan. Bab 152. Ia berbaring di tempat tidur, tidak berani bergerak. Meski tungkai dan kakinya sudah pulih dengan baik, ia tidak berani bangun dari tempat tidur dan bergerak. Di samping tempat tidur, pria itu masih di sana, dengan wajah muram dan wajah tanpa ekspresi, tampak seperti pembunuh yang dingin. Oke. Hampir selesai. Pria itu melihat sekilas ke lukanya dan menoleh ke arah anak laki-laki itu, yang begitu ketakutan hingga wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Jangan khawatir, aku tidak akan mematahkan kakimu lagi, dan biaya pengobatan ibumu akan ditanggung penuh kepadamu. Misimu selesai. Nada suara pria itu dingin, seperti robot, tanpa emosi sama sekali. Dia mengambil kartu dari sakunya dan melemparkannya ke anak laki-laki itu. Ingat, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi, tidak pernah muncul lagi. Anak laki-laki itu memegang erat kartu bank itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak bisa menahan tangis, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan suara. Bagi orang-orang yang berada di lapisan bawah, terkadang hidup adalah hal yang sangat sulit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjuang untuk bangun. Dia tidak repot-repot mengemasi pakaian kotornya. Dia ingin keluar dari rumah sakit sesegera mungkin. Tinggal di rumah sakit selama sehari akan membutuhkan lebih banyak uang, tidak mau mempertaruhkan uang yang dibelinya dengan nyawanya. Mengembalikannya ke rumah sakit.
Anak laki-laki itu menyelinap keluar dan ketika dia sampai di pintu, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih bahunya. Dia kaget dan segera mengangkat tangannya, suaranya bergetar, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Jangan bunuh aku. Siapa yang ingin membunuhmu? Lin Yi memandang anak laki-laki itu, apakah itu ayah palsumu? Anak laki-laki itu terkejut, lalu berbalik menemui Lin Yi, dokter yang menyelamatkannya. Dia menghela nafas lega, tapi juga merasa sedikit tidak nyaman. Rahasianya terbongkar. Jika kamu keluar dari rumah sakit sekarang, kamu pasti akan mati. Lin Yi memandangnya dengan nada tenang. Ketakutan di mata anak laki-laki itu menjadi semakin kuat, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ibuku. Dia tiba-tiba berteriak, jika pria itu ingin membungkamnya, dia pasti akan membunuh ibunya juga. Dia menyeret kakinya yang terluka dan hendak berlari, tapi Lin Yi menangkapnya. Apakah kamu akan mati? Aku ingin menyelamatkan ibuku. Dia berteriak. Kamu tidak bisa menyimpannya. Lin Yi menggelengkan kepalanya, tapi aku bisa. Anak laki-laki itu tertegun dan menoleh ke arah Lin Yi, mulutnya terbuka tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, rumah sakit pertama, kantor dekan. Apakah ada masalah dalam mendapatkan surat undangan untuk Tuan Ye? Zhuo Qianqiu tidak duduk. Saat membicarakan hal penting seperti itu, dia harus berdiri. Tuan Zhuo, surat undangan ini tidak diatur oleh keluarga kami. Di mana saya bisa mendapatkannya? Dekan tersenyum dan merentangkan tangannya, bahkan rumah sakit pertama kita hanya punya satu. Saya ingin mendapat beberapa lagi. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada? Zhuo Qianqiu tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Ini sungguh merepotkan. Kata dekan tanpa daya. Tidak apa-apa. Zhuo Qianqiu mengeluarkan surat pengunduran diri yang telah dia persiapkan dari sakunya. Saya sudah tua dan seharusnya sudah pensiun sejak lama. Mohon tanda tangan dan persetujuannya, dekan. Aduh. Tuan Zhuo, apa yang kamu lakukan? Dekan buru-buru membantu Tuan Zhuo duduk, pedangmu masih muda dan belum digunakan. Bagaimana kamu bisa mengundurkan diri? Coba pikirkan, masih banyak pasien yang membutuhkanmu, dan rumah sakit kami juga membutuhkanmu. Bukankah para dokter muda itu harus memiliki keyakinan? Dekan berpikir, Su Fan harus segera kembali. Jadi, apakah Anda memiliki surat undangan dari Tuan Ye? Ya. Dekan menepuk dadanya, saya pasti akan membelikan satu untuk Tuan Ye. Bisakah? Cukup banyak. Zhuo Qianqiu menyimpan surat pengunduran diri itu, dengan hati-hati melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia menatap dekan dan berkata, bagaimana kalau saya menitipkan surat pengunduran diri ini kepada Anda dulu? Tuan Zhuo, yakinlah dan saya berjanji akan membelikannya untuk Anda. Surat pengunduran diri ini. Sobek. Zhuo Qianqiu mendengus dan buru-buru memasukkannya ke dalam sakunya, tidak ingin dekan merobeknya. Kalau begitu aku akan merepotkan dekan. Tidak masalah, tidak masalah. Dekan menyuruh Zhuo Qianqiu keluar sambil tersenyum bersamanya, mohon bersabar. Setelah mengirim Zhuo Qianqiu pergi, dekan merasa kepalanya besar, tetapi dia benar-benar tidak bisa menolak permintaan Zhuo Qianqiu. Jika itu orang lain, dia pasti sudah memarahinya sejak lama. Dia berpikir sejenak, mengangkat telepon dan memutar nomor. Sobat lama, sesuatu telah terjadi, dan aku benar-benar ingin merepotkanmu kali ini. Dekan tersenyum dan berkata, Anda bekerja di keluarga Su, dan pertemuan pertukaran ini diselenggarakan oleh keluarga Su. Tidak sulit bagi Anda, bukan? Bantulah teman lama Anda. Di ujung lain telepon, ada seorang pria paruh baya berkacamata. Dia ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu untuk grup Y, dia ragu-ragu. Jangan bilang, kali ini masih ada beberapa tempat yang tersisa, tapi aku harus bertanya, kalau kamu yakin ada, aku pasti akan mengaturnya untukmu. Bagaimana? Oke, kalau begitu tunggu teleponku dan aku akan bertanya dulu. Setelah menutup telepon, pria parubaya itu segera keluar dari kantor dan langsung menuju kantor manajer umum di lantai paling atas. Dong dong dong. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu, Tuan Su, saya perlu menemui Anda jika saya membutuhkan sesuatu. Masuk. Di kantor, Su Lang sedang mengayunkan tongkat golf dan bermain golf kantor tanpa mengangkat kepalanya. Tuan Su, seseorang ingin meminta surat undangan kepada saya untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran rumah sakit tersier yang diadakan di ibu kota provinsi.
Kegiatan ini pada dasarnya diadakan secara eksklusif oleh keluarga Su, baik di ibu kota provinsi maupun kota sekitarnya. Keluarga Su, jangan gunakan pintu belakang, kata Sulang. Dia terus memperhatikan bolanya dan tidak ingin berbicara omong kosong. Tapi, teman itu memintanya untuk keluarga Ye. Pria parubaya itu berkata lagi. Mendengar kata Ye, Sulang berhenti dan menoleh ke pria parubaya. Siapa? Ye keluarga. Ye keluarga. Wajah Sulang tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian dia memasang ekspresi setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, yang terlihat sangat aneh. Tuan Su, saya ingat Anda mengatakan bahwa keluarga Ye ini telah menyinggung perasaan Anda. Pria parubaya ini memiliki pikiran yang cepat dan jelas merupakan seorang veteran di tempat kerja. Sulang meletakkan isyaratnya dan berjalan menuju pria parubaya itu, ini, berikan kepada mereka. Tapi jangan berikan yang asli. Buat yang palsu. Kamu tahu caranya, kan? Aku tahu. Sulang mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, saya ingin reputasi Ye didiskreditkan di depan perwakilan rumah sakit besar. Tidakkah mereka ingin keluar dari Tianhai dan pergi ke seluruh negeri? Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri Anda di depan banyak perwakilan rumah sakit. Saya harus membantu. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti, Tuan Su. Sulang mengangguk puas. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengambil tongkatnya, berjalan kembali ke posisi awal, mendorong dengan ringan, dan bola jatuh ke dalam lubang. Tembakan yang bagus. Sulang tertawa dan suasana hatinya sedang baik. Dia benar-benar tidak menyangka keluarga Ye akan jatuh ke tangannya begitu cepat. Jika dia tidak meneleponnya kembali di rumah terakhir kali, dia akan membuat Ye Qiansui dan Lin Yi membayar mahal. Meskipun mereka dekat dengan keluarga Liu, lalu kenapa? Dia bahkan meremehkan keluarga Liu. Ye Qiansui, kamu akan menjadi terkenal, hahaha. Bersambung.